Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami minggu lalu, yaitu mengenai salah satu skripsi yang yang berfokus mengaudit di salah satu perusahaan Diskominfo. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Sally dengan NIM 23111 dan Ubay 23 dengan 152, mohon maaf, 052, dan saya sendiri Wira dengan NIM 23 184. Lalu ada anggota saya Dimas dengan NIM 24 127. eh, Lalu ada Ilham dengan NIM 24063. Untuk selanjutnya yaitu ada latar belakang, yaitu peran TI strategis dalam mendukung operasional dan smart city. Permasalahan yang dihadapi oleh peneliti yaitu maintenance aplikasi yang sangat kurang, SDM TI terbatas, dan skill yang belum optimal. Keamanan siber rentan, backdoor kebocoran data, belum ada evaluasi tata kelola TI yang terdokumentasi. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan mendesak untuk evaluasi berbasis kerangka kerja standar. Lalu ada tujuan penelitian tersendiri yaitu mengetahui tingkat kapabilitas proses TI saat ini yaitu as-is, menentukan tingkat kapabilitas yang diharapkan. Lalu yang terakhir memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola TI. Untuk metodologi auditnya sendiri itu ada 10 langkah-langkah, yaitu yang pertama memahami konteks organisasi, yang kedua menentukan lingkup audit, yang ketiga menentukan proses COVID-nya, lalu yang keempat menyusun RACI chart, yang kelima menyusun instrumen audit, yang keenam pengumpulan data, ketujuh penampilan kapabilitas, kedelapan penerapan target level, yang kesembilan yaitu analisis kesenjangan, lalu yang terakhir yaitu penyusunan rekomendasi. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, pemetaan Raci Chart diwakili oleh 4 RACI. R untuk responsibel, yaitu pelaksana tugas orang yang mengerjakan tugas secara langsung. A accountable, penanggung jawab utama orang yang bertanggung jawab penuh atas hasil akhir tugas, biasanya hanya satu orang. C untuk consulted, pemberi masukan orang yang diajak berdiskusi dan memberi saran sebelum tugas diselesaikan. Dan yang I, informed, inform, penerima informasi orang yang cukup diberi kabar tentang perkembangan atau hasil tugas, dapat dilihat pada buku panduan COVID. Next. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui 4 metode utama. Pertama, kuesioner, yaitu instrumen utama berbasis praktis COVID. Yang kedua, wawancara, memperjelas dan memperdalam jawaban. Observasi, memastikan fakta di lapangan. Dan dokumentasi, memverifikasi proses dan bukti pendukung. Next. Memahami konteks perusahaan dan strategi. Ada understand enterprise strategy, analisis visi misi dan strategi perusahaan, berfokus inovasi dan layanan pelanggan berdasarkan DF1. Yang kedua ada understand enterprise goals, identifikasi 13 tujuan perusahaan COVID 2019, prioritasnya di budaya layanan, transformasi digital, inovasi produk berdasarkan DF2. Dan ada understand risk profile, identifikasi 19 kategori risiko TI, risiko utama SDM TI, serangan cyber, inovasi teknologi berdasarkan DF3. Dan yang terakhir analisis kritis data, pengawasan aplikasi, integrasi sistem berdasarkan DF4. Next. Memahami organisasi, aktivitasnya mengkaji visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi masalah utama terkait tata kelola TI. Yang ketiga, menggali proses bisnis yang bergantung pada TI dengan visi Kota Bekasi yang keren, inovatif, terampil, dan akuntabel atau KITA. Misinya mewujudkan e-government. Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana TI. Yang ketiga, melayani informasi dan komunikasi publik. Struktur organisasi sendiri sebagai berikut. Ada kepala dinas, sekretariat, bidang TIK, bidang e-government, bidang informasi publik, dan bidang statistik dan persandian. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, penentuan lingkup awal desain faktor 1 sampai 2. Analisis ini menentukan proses TI mana yang paling penting dan beresiko untuk dievaluasi. Yang pertama, DF1, Enterprise Strategi, berfokus pada inovasi dan layanan pelanggan. Innovation Differentiation 4/5 itu penting. Client Service atau Stability 5/5 paling penting. Strategi perusahaan berfokus pada layanan yang stabil dan inovatif bagi masyarakat. Selanjutnya, DF2, Enterprise Goal. Tujuan bisnis prioritas. EG05, budaya layanan berorientasi pelanggan 5/5. EG12, program transformasi digital 5/5. EG13, inovasi produk dan bisnis 5/5. Tujuan utama adalah meningkatkan layanan digital dan inovasi. Next. Selanjutnya, terdapat desain faktor 1 sampai 2. Yang pertama, ada value, nilai strategi organisasi. Lalu importance 1 sampai 5. Dilihat seberapa penting strategi itu bagi organisasi. Lalu baseline, nilai standar bawaan COVID. Yang bagian kedua, desain faktor enterprise goal. Nilai strategi pada DF1 membantu menentukan enterprise goals mana yang prioritas pada DF2. Misalnya, strategi client service atau stability diberi nilai 5, maka EG yang terkait layanan pelanggan otomatis akan punya skor tinggi. Next. Penentuan lingkup awal, desain faktor 3 sampai 4. Yang DF3, risk profile. Risiko TI dengan tingkat dampak dan kemungkinan tertinggi nilai 25/5, 25/25. IT expertise, skill dan behavior, yaitu keterbatasan SDM TI, logical attacks, serangan cyber, hacking malware, teknologi based innovation, risiko gagal inovasi. Risiko terbesar ada pada SDM, keamanan dan kemampuan inovasi. DF4, IT related issue. Masalah TI yang paling kritis, nilai 3/3. Insufficient IT resource, SDM TI tidak memadai. Regular issues with data quality, masalah kualitas data. High level of end user computing, kurangnya pengawasan aplikasi. Permasalahan aktual terkait sumber daya data dan pengelolaan aplikasi. Next. Lalu ada diagram desain faktor 3 sampai 4. Yang pertama itu kategori resiko TI dan dilihat seberapa besar tingkat resikonya bagi bagi organisasi. Nilai pada sumbu horizontal misalnya 0 sampai 30 menunjukkan tingkat keparahan atau prioritas resiko. Semakin panjang bar, resiko semakin tinggi. Organisasi harus lebih fokus mengendalikan resiko itu. Misalnya, jika environmental atau data and information management punya berpanjang, berarti faktor itu punya dampak besar dan wajib diperhatikan saat menentukan proses COVID. Bagian kanan desain faktor 4, IT related issues. Ini menunjukkan isu TI yang sedang dialami organisasi dan tingkat kepentingannya. Sumbu horizontal misalnya 0 sampai 3 yang menunjukkan level kepentingan atau urgensi. Semakin panjang bar, isu semakin penting atau sering terjadi. Misalnya, IT resource with inadequate skill sama dengan 3. Artinya keterbatasan SDMTI adalah isu kritis yang harus mendapatkan perhatian utama. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk memperbaiki lingkup pada desain faktor 5 sampai 11, analisis ini menyempurnakan pemetaan proses TI yang paling kritis untuk governance system. DF5 Trade Landscape di sini menunjukkan bahwa 75% risiko keamanan berada pada tingkat normal
dan 25% tergolong tinggi. Ini menunjukkan bahwa Diskominfo harus tetap waspada terhadap ancaman cyber yang terus berkembang. Kemudian DF6, Compliance Requirement. Tingkat kepatuhan mencapai 100% high karena Diskominfo Tandi wajib memenuhi seluruh aturan pemerintah pusat maupun daerah terkait keamanan informasi dan layanan publik. Kemudian DF7, Role of IT. IT memiliki peran strategi, yaitu skornya 5 dari 5, menjadi pendorong inovasi dan operasional layanan publik. Sehingga tata kelola TI harus benar-benar diperhatikan. Kemudian DF8, Searching Model. Ketergantungan layanan TI ini berpihak pada kepada pihak eksternal itu cukup tinggi, yaitu outsourcing 50%, cloud 30%, dan insource 20%. Ini mengidentifikasikan perlunya pengelolaan vendor yang lebih kuat. Kemudian DF9, Implementation Method. Metode ini mengembangkan sistem masih 100% waterfall sehingga masih bersifat linear dan kaku. Ini berpotensi menghambat inovasi dan adaptasi teknologi. Kemudian DF10 Tech Adoption. Diskominfo termasuk first mover sangat proaktif dalam mengadopsi teknologi baru untuk mendukung smart city. Kemudian DF11 Enterprise System dengan jumlah karyawan 98 orang dan jumlah sumber daya internal terbatas. Next. Kemudian kesimpulan desain faktor dan proses terpilih dari 40 proses COVID 2019, 3 proses teridentifikasi sebagai prioritas utama untuk dievaluasi. Kriteria pemilihan nilai kepentingan lebih besar atau sama dengan 75. Sangat penting, yaitu target capability level 4, tingkat kematangan terkelola dan terstruktur. 3 proses ini menjadi fondasi untuk meningkatkan tata kelola TI guna mendukung visi Smart City Kota Bekasi. Proses yang terpilih itu ada APO 04 yang nilainya 100, alasannya karena selaras dengan strategi inovasi dan tujuan transformasi digital perusahaan. Kemudian APO 07, Manage Human Resource, nilainya 80, alasannya karena menjawab risiko utama terkait keterbatasan SDM TI dan mendukung pengembangan kompetisi. Kemudian DSS 05, Manage Security Service, nilainya itu 95, alasannya karena merupakan respon langsung terhadap ancaman cyber dan tuntutan kepatuhan. Next. Pada hasil analisis capability level NGAP, hasil analisis capability level as is pada slide ini menampilkan hasil analisis capability level as is untuk 3 proses COVID 2019 yang menjadi fokus penelitian, yaitu APO 04, APO 07, dan DSS 05. Berdasarkan hasil kuesioner dan perhitungan menggunakan skala indeks, seluruh proses masih berada pada level 1 atau performance proses. Artinya proses-proses ini memang sudah berjalan namun belum terdokumentasi dengan baik dan belum distandarkan secara organisasi. Nilai indeks masing-masing proses adalah APO 04 97%, APO 07 83,81%, DSS 05 82,02%. Kemudian pada target dan kesenjangan, setelah mengetahui kondisi as is, kami menentukan target to be berdasarkan kebutuhan organisasi yang telah dianalisis melalui desain faktor, terutama desain faktor 1 sampai 4, yang menentukan tujuan enterprise, fokus risiko, dan kebutuhan kontrol. Dari analisis tersebut, target yang paling ideal adalah level 4, yaitu manage
proses. Jika dibandingkan dengan kondisi as is, kami maka ketiga proses APO 04, APO 07, dan DSS 05 sama-sama memiliki gap sebesar 3 level. Gap ini menunjukkan bahwa organisasi membutuhkan peningkatan dan penguatan kontrol yang cukup signifikan agar proses bisa mencapai tingkat kematangan yang diinginkan. Next. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan. Rekomendasi prioritas untuk meningkatkan level kematangan dari level 1 ke level 2. PO 04 Manage Innovation membuat implementasi program inovasi TI yang terstruktur, membentuk forum atau tim inovasi TI secara formal dan untuk menampung dan mengevaluasi ide-ide baru, kemudian mengembangkan mekanisme penilaian kelayakan untuk setiap ide inovasi yang diusulkan. Kemudian APO 07 Manage Human Resource menyusun program pelatihan dan mengembangkan SDM TI yang berkelanjutan, membuat peta kompetisi SDM TI untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, menyusun rencana pengembangan karir yang jelas bagi staf TI. Kemudian DSS 05 Manage Security Service mengimplementasikan sistem monitoring keamanan informasi secara proaktif, membuat dan menerapkan prosedur respon insiden keamanan cyber, melakukan asesmen risiko keamanan informasi secara berkala. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu adalah kesimpulan, di mana hasil kesimpulan yang didapatkan yaitu hasil evaluasi tingkat kematangan capability level tata kelola TI, yaitu menunjukkan kondisi saat ini atau as is, semua proses TI yang dievaluasi berada pada level 1 perform, yaitu seperti yang dijelaskan tadi, yaitu APO 04 dengan nilai 79,97%, APO 07 dengan nilai 83,81%, dan DSS 05 dengan nilai 82,02%. Untuk selanjutnya yaitu kesenjangan gap. Untuk kesenjangan gap yang signifikan, terdapat tiga level perbedaan antara kondisi saat ini level 1 dengan kondisi yang diharapkan, atau level 4 yang predictable. Rekomendasi perbaikan yang diusulkan yaitu telah disusun rekomendasi aktivitas yang spesifik untuk setiap tahap peningkatan dari level 1 ke level 2, level 2 ke level 3, lalu yang terakhir yaitu level 3 ke level 4. Untuk saran sendiri, saran dari mohon maaf, skripsi yang diajukan yaitu untuk meningkatkan kematangan tata kelola TI ke level 4, yaitu yang pertama, komitmen dan kepemimpinan manajemen yang kuat, mendorong penyediaan anggaran khusus dan memprioritaskan program peningkatan tata kelola TI sebagai bagian dari strategi institusi. Yang kedua yaitu program peningkatan kompetensi SDM yang terstruktur, menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajerial berkelanjutan khususnya di bidang inovasi TI, manajemen SDM TI, dan keamanan siber untuk mendukung proses domain yaitu APO 04, APO 07, dan DSS 05. Yang terakhir yaitu institusionalisasi evaluasi berkala dengan COVID 2019, yaitu membuat kebijakan tetap untuk melakukan evaluasi tata kelola TI secara rutin, misalnya setiap tahun, menggunakan framework COVID 2019 guna memantau kemajuan dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Terima kasih dari kami kelompok 10. Eh, Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.